Keduanya mengobrol di sini. Dan selama proses ini, Feng Tianxing tahu seperti apa konferensi King Kue itu. Burung pipit biru adalah binatang keberuntungan yang tidak terlihat. Dan bagi iblis, berburu atau menembak binatang keberuntungan seperti itu akan membawa keberuntungan bagi iblis. Hampir setiap tahun, mereka mencoba mengadakan konferensi burung pipit biru. Tetapi dapatkah mereka diadakan dengan sukses? Tetapi berapa banyak itu tergantung pada makna makan. Apakah King Kue akan memberikan muka atau tidak adalah kunci apakah konferensi King Kue dapat mencapai klimaksnya. Jika King Kue tidak muncul, iblis tidak punya pilihan lain selain menunggu. Siapa yang membuat burung pipit biru tidak terlihat, tanpa entitas nyata? Cara ini saja sudah cukup untuk menahan iblis. Belum lagi burung biru yang tak terlihat itu bukannya tidak berotak, dan harus keluar saat iblis sudah siap. Oleh karena itu, konferensi Blue Sparrow lebih sering menjadi acara simbolis. Pada akhirnya, Kaisar Iblis akan melepaskan burung Phoenix bersayap biru, yang akan diperlakukan sebagai burung biru. Ini sudah merupakan pilihan yang sangat formal. Tetapi Feng Tianxing senang mendengarnya. Saya tidak menyangka bahwa Komandan Iblis telah berada di dunia ini begitu lama, dan dia bahkan tidak dapat menangani satupun binatang keberuntungan. Dia masih ingin menaklukkannya dengan paksa. Bukankah itu merugikan diri sendiri dan membosankan? Ngomong-ngomong, aku akan bertemu teman lama nanti. Kamu harus menungguku di sini sendirian. Alasan utamanya adalah kekuatan mereka terlalu tinggi. Aku tidak punya cara yang baik untuk memperkenalkan mereka secara langsung. Feng Tianxing tidak peduli, hanya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi tanpa khawatir. Kebetulan aku juga jalan-jalan. Meskipun dia berkata demikian, Feng Tianxing punya ide. Nuo Qianyuan bertemu dengan teman lamanya, dan dia tidak punya teman di sini, jadi sebaiknya dia pergi berkeliling. Lagi pula, seorang teman lama setingkat Nuo Qianyuan lebih harus diwaspadai daripada seorang junior tak dikenal seperti dirinya. Pada saat ini, ukuran raksasa dari Uninterrupted City sedang menunjukkan efeknya. Tidak mungkin bagi Jia Luo untuk mengerahkan semua pertahanan. Dan dia tidak akan dapat mengatur begitu banyak kroni gratis untuk datang dalam waktu singkat. Setan yang bertugas lainnya keluar dari misi, atau mereka sedang mencari makanan, dan pemantauan keseluruhan jelas tidak terlalu ketat. Hanya memanfaatkan Nuo Qianyuan yang tidak mewaspadainya, dia diam-diam menempelkan sedikit energi spiritual ke pakaiannya. Kalau begitu jaga dirimu. Aku akan menunggu di sini untuk kembalinya para senior. Jika aku punya kesempatan, aku benar-benar ingin pergi dan melihat di mana konferensi Blue Sparrow diadakan. Sehingga aku bisa tahu kapan waktunya tiba. Nuo Qianyuan tidak memiliki tindakan pencegahan sedikit pun, dan langsung setuju, dan pergi setelah mengobrol lagi. Feng Tianxing meraba dagunya, menunggu Nuo Qianyuan berhenti total. Setelah 1 jam, Nuo Qianyuan akhirnya berhenti di sebuah restoran dekat gerbang kota. Baru saat itulah Feng Tianxing bangun, dan langsung mencari kroni dan bawahan Jia Luo di kota. Situasi saat ini sangat jelas. Jia Luo ingin memperebutkan kekuasaan. Dan keluarga iblis besar lainnya tidak punya alasan untuk melepaskannya. Konferensi King Kue ini adalah waktu terbaik untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Setan-setan yang bersedia setia kepada Jia Luo pasti akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan bahwa selama mereka memberikan sedikit kontribusi di konferensi King Kue, itu akan menjadi gambaran terbaik dari kesetiaan mereka di masa depan. Sementara Feng Tianxing sedang berkeliaran, tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul di bidang penglihatan Feng Tianxing. Itu dia. Feng Tianxing merasa bahwa iblis yang memiliki konflik dengannya dan kemudian menguping semua percakapan mereka memiliki kemungkinan besar untuk bergabung dengan Jia Luo. Dari sudut pandang Kakyu, keluarga utara sudah memiliki niat samar untuk menyerah padanya. Jika mereka tidak berganti pekerjaan saat ini, akankah mereka benar-benar menunggu sampai ujung gunung sebelum berpikir untuk melakukannya? Jelas tidak. Kakyu mungkin sedang memikirkan cara mendekati Galo sekarang. Feng Tianxing tersenyum ringan, berpikir sejenak, dan berdiri di depan Kakyu. Apakah kamu ingin mencari perlindungan dengan Jia Luo? Biarkan aku menunjukkan jalannya. Kakyu cukup waspada dengan kemunculan Feng Tianxing yang tiba-tiba, dan mundur beberapa langkah dengan hati-hati. Ketika dia bereaksi, dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. Mengapa kamu di sini? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dan terkekeh, menatap Kakyu seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Langkah mundur sebelumnya adalah karena dia merasa bahwa dialah yang datang untuk menimbulkan masalah, dan dia mengelak tanpa sadar. Ketika dia melihat bahwa itu adalah dia ingat bahwa itu bukanlah kekalahan yang menghancurkan. Pai melangkah maju. Feng Tianxing memberi isyarat mengundang, menoleh dan memasuki toko anggur terdekat. Di telinga Kakyu, ada transmisi suara provokatif Feng Tianxing. Kenapa? Apakah kamu punya nyali untuk ikut denganku? Kakyu mengatupkan giginya, mengikuti Feng Tianxing ke restoran dengan marah, dan keduanya duduk berhadapan. Feng Tianxing mengulurkan tangan dan mengetuk meja, menunggu makanan dan anggur disajikan. Lalu berkata kepada Kakyu. Sebenarnya, aku tahu tujuanmu datang ke sini adalah untuk menyerah pada Jia Luo dan mengungkapkan kesetiaanmu.
Sedangkan untuk keluarga utara, kamu seharusnya tidak mempedulikannya, kan? Kacau mendengus dingin. Merekalah yang pertama kali mengkhianati hati mereka, tidak heran aku. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku tidak menyalahkanmu untuk masalah ini. Lagi pula, sumber daya keluarga utara terbatas. Jika aku makan lebih banyak, kamu harus makan lebih sedikit. Masuk akal bagimu untuk ditinggalkan. Kakio mencibir dengan jijik. Kamu tidak memintaku datang hanya untuk mengejekku, kan? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tentu saja tidak. Aku telah mendapatkan sumber daya dari keluarga utara, tapi aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Lagi pula, yurisdiksi kita relatif dekat. Untuk menjadi teman, kita harus memprioritaskan menjadi teman daripada musuh. Baru saja aku melihatmu berkeliaran di sini, melihat sekeliling, tetapi tidak berani berbicara dengan tentara iblis itu. Berpikir bahwa kamu mungkin akan meminta Jia Luo untuk menyerah. Jadi aku datang untuk menunjukkan jalan yang jelas. Saat ini, ada beberapa iblis di bawah Jia Luo yang ingin menunjukkan kesetiaan mereka kepadanya. Saya akan mengirimkan Anda banyak uang, dan saya akan memberitahu Anda sebuah berita. Jika Anda membawanya ke Jia Luo, saya jamin bahwa sumber daya di tangan Anda tidak akan kurang dari yang ada di sumber daya keluarga utara. Kakio mencibir lagi, dan segera bangun setelah tertawa untuk pergi. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Feng Tianxing tersenyum. Kamu tidak harus mempercayaiku. Kamu hanya perlu tahu bahwa Nuo Xiqian Yuan dan beberapa teman lamanya ada di toko anggur dekat kota Wucheng antara kamu dan aku. Sampaikan berita ini ke Jia Luo, dan aku jamin itu Jia Luo akan senang. Lihat kamu. Kamu bisa cobalah. Bagaimanapun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kehilangan untuk Anda. Kakio membeku di tempat, menatap Feng Tianxing dengan mata kosong. Apa yang kamu rencanakan? Membantu rencana keluarga iblis besar untuk berurusan dengan Jia Luo, dan kemudian berbalik untuk menjual berita mereka. Apa tujuanmu? Feng Tianxing langsung bangkit, tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hijau dan bubar. Yang aku rencanakan adalah rencana besar dan keinginan besar, dan aku tidak ingin bergantung pada orang lain. Itu saja. Apakah kamu dan aku bisa melepaskan kebencian itu tergantung pada pilihanmu.